Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan untuk cara pengecekan sebelum membeli HP bekas ya. Yang pertama kita cek yaitu dari kondisi fisiknya. Kita perhatikan untuk bodi-bodinya, apakah ada yang gompel atau tidak, apakah ada dent di bodi-bodinya atau tidak. Kita perhatikan betul-betul untuk fisiknya ya. Kita perhatikan apakah ada bekas lem-leman di bagian bodi atau LCD-nya, apakah sudah pernah dibongkar atau belum. Karena kalau kelihatan ya, kalau sudah pernah dibongkar itu kelihatan. Kemudian kita cek di bagian tutupnya, apakah ada penyok-penyok atau dent-dent lecet atau tidak. Kemudian kita cek untuk jamur-jamur di kaca kameranya atau mungkin di frame-nya, apakah ada jamur atau tidak. Kemudian kita cek untuk layarnya, apakah ada yang gores-gores atau tidak. Kita cek juga untuk port-portnya. Kita cek untuk port casnya, apakah ada yang rusak atau fisiknya kotor atau tidak. Itu kita cek betul-betul. Kalau di layarnya ada anti gores, kita buka untuk anti goresnya untuk memastikan bahwa layarnya baik-baik saja, tidak ada bermasalah. Kita cek untuk headsetnya ya, kita colok. Nah, ternyata headsetnya masih berfungsi. Kalau nggak ada portnya nggak usah dicek. Jadi pembelian HP bekas ini kudu bener-bener teliti. Kita cek juga untuk lubang kartunya, apakah aman atau tidak. Kita pasang untuk kartunya. Di situ kartunya tidak terbaca ya, berarti HP ini memang bermasalah di bagian kartunya, yaitu tidak terbaca. Ini cuma contoh saja untuk pembelian HP bekas, karena ini HP saya sendiri memang bermasalah di bagian tempat kartunya. Kemudian yang kedua, kita cek untuk layarnya, apakah ada shadow atau tidak, apakah warnanya masih jernih atau tidak. Kita cek benar-benar apakah LCD-nya masih ori atau tidak. Kelihatan ya, untuk LCD yang udah pernah gantian atau belum itu kelihatan. Pertama dari pemasangannya mungkin dilihat pinggir-pinggirnya ada lem atau tidak. Kemudian dari warnanya, kalau masih asli itu biasanya warnanya lebih hidup ya. Kemudian kita cek untuk mengetik ya. Kita cek keyboardnya untuk ngetik bagus enggak, apakah ada lari-lari atau ghost touch atau tidak. Kita tes semuanya. Kita cek untuk sentuhnya. Ini adalah pengecekan secara manual yang saya ajarkan, tidak menggunakan sekte-sekte kode-kode ya. Saya tidak terbiasa menggunakan kode-kode, saya lebih langsung praktek daripada menggunakan kode-kode itu. Kemudian yang ketiga, kita cek untuk kameranya dan juga internal dan RAM-nya. Kita cek untuk kamera depan dan kamera belakang, apakah jernih atau tidak. Kita tes juga untuk zoom in zoom out-nya. Kita cek untuk melakukan perekaman video atau kita tes menggunakan foto, apakah normal atau tidak. Jangan sampai terlewat. Harus jeli ya, jangan terburu-buru untuk membeli suatu HP. Kemudian kita cek di tentang ponsel untuk melihat RAM dan penyimpanannya, apakah sesuai dengan deskripsi yang dijual atau tidak. Di sini tertera RAM 4 dan internal 64. Kemudian selanjutnya kita cek untuk baterai dan casnya. Kita colokkan untuk casnya, apakah ada fast chargingnya atau tidak, masih berfungsi atau tidak. Kemudian kita cek bentuk fisik casnya, masih ori atau tidak. Kalau ori biasanya kokoh, agak berat gitu. Kemudian untuk pengecekan baterai kita lakukan untuk restart ya. Kita tandain tadi berapa persen, kemudian kita restart. Kalau setelah kita restart ternyata persennya masih sama, berarti baterainya masih bagus. Itu cara pengecekan baterai paling mudah. Tapi kalau setelah di restart kok ternyata drop atau berubah presentasinya lebih dari 10%, perlu diwaspadai bahwa baterainya bermasalah.
Yang berikutnya kita tes untuk mikrofon dan suaranya ya. Di sini saya lakukan untuk pengecekan suaranya. Kemudian selanjutnya kita tes untuk getarnya ya. Apakah getarnya berfungsi atau tidak. Kita bisa melakukan cara gampangnya sih kita swipe di bar atas tadi ya. Di mode hening dan mode ada suara. Kalau ada getarannya berarti getarannya masih berfungsi. Kemudian yang selanjutnya kita cek untuk konektivitasnya. Kita cek untuk wifi-nya, bluetooth-nya, hotspot-nya, dan juga untuk sinyalnya. Kita pastikan wifi-nya berfungsi. Kita pastikan untuk bluetooth-nya juga berfungsi. Juga NFC ya, kalau ada NFC-nya kita tes sekalian untuk NFC-nya. Kita tes untuk hotspot-nya. Kita tes semuanya ya untuk konektivitas yang meliputi sinyal, hotspot, wifi, bluetooth, center, NFC. Jangan sampai ada yang terlewat. Yang ketujuh, kita bisa cek untuk tombolnya, volume atas, volume bawah, tombol powernya kita tes apakah masih empuk atau tidak. Kemudian kita tes untuk screenshot gitu, masih berfungsinya atau tidak untuk tombol-tombolnya. Jangan sampai ada tombol yang mungkin keras atau susah dipencet. Seperti itu ya. Kita benar-benar pastikan. Selanjutnya, jika di HP-nya ada fingerprint atau sidik jari, kita tes untuk aktifkan sidik jarinya. Apakah masih berfungsi atau tidak. Kita tes pasang sidik jari ya. Kita tes baik-baik untuk sidik jarinya. Pastikan berfungsi. Untuk selanjutnya kita lakukan pengecekan IMEI. Kita sesuaikan IMEI-nya dengan yang di dosbook-nya. Apakah sama atau tidak. Jangan sampai IMEI dengan boxnya berbeda. Gitu ya. Untuk pengecekan IMEI kita bisa lakukan untuk bintang pagar 06 pagar tadi. Kita sesuaikan di boxnya apakah sama atau tidak. Ini sebagai contoh saja untuk dosbook Oppo ya, contoh saja ini. Kemudian kita tanyakan alasan dijualnya kenapa. Jangan sampai nanti barang yang dijual itu barang kreditan atau barang panas. Kalau beli HP kita cek untuk finance-nya ya, di aplikasi atau di pengaturan. Kita bisa cek kalau Samsung ada Samsung Finance-nya atau tidak, atau kalau Oppo ada O-Guard-nya aktif atau tidak. Jadi jangan sampai tertipu nanti tergiur harga murah, ternyata HP tersebut HP kreditan atau cicilan yang belum selesai. Nanti akhirnya kita sendiri yang susah. Seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang ingin membeli HP bekas. Semoga bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di informasi yang lainnya. Terima kasih.